أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
ذرية من حملنا كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغراء
وخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأوجب علينا الصلاة كتابا مفروضا، ووعد من التزم إليها بالسعادة في الدنيا وفي دار البقاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته ومن سلك على منهجهم إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru-guru agama, alim ulama, terlebih kepada ayahanda kita Guru Nurian, seorang guru sosok yang tawadhu, guru yang selalu menyuruh kepada kita untuk berprasangka baik kepada orang lain, guru yang selalu mencontohkan budi pekerti yang baik. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat dan keinginan beliau, keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para tutuha masyarakat Kampung Patariqon. Tariqon, itulah. Fa itu kalau bahasa Arabnya apa, maka orang keluar. Maka Tariqon itu dua jalan. Kampung ada dua jalan. Ya dua jalan lah, mungkin ada kanan kiri, iyalah. Mudah-mudahan jalan manapun yang Allah letakkan kita dijadikan orang yang beruntung. Juga yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Ustadz Ahmad, juga Ustadz Budi, yang mana beliau juga termasuk dari orang yang sekolah di zaman sana. Juga para hadirin wal hadirat jamaah Langgar Darus Sa'dah. Dar artinya negeri, As-Sa'dah keberuntungan. Mudah-mudahan pula kita, perkumpulan kita di malam hari ini Allah jadikan sebagai perkumpulan yang membawa kita kepada keberuntungan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya yang telah memberikan
kepada kita pertolongan sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini, berhadirnya kita dalam langgar yang mulia ini, dalam rangkaian acara yang sangat istimewa, yaitu kita pertama membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sayuti menyatakan dalam kalimat beliau, perkataan beliau, bahwa orang-orang yang bacakan maulid itu di penghujungnya ujar beliau, wa ghasyahumullahu ta'ala wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Orang yang hadir ketika dibacakannya maulidnya Rasulullah itu akan diberikan oleh Allah rahmat dan keridhaan Allah. Suatu hal yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan suara yang luar biasa. Asa di manakah ulun tadi? Sidin membaca. Insya Allah. Masih bujang kah Sidinnya? Masih lah. Perlu tuh dicari nomor Sidin ya lah. Harat suara Sidin nih. Mau ditanding lawan suara ulun, insya Allah kada ada yang madakan tuh harat pada Sidin. Ulun yang dahulu pernah ketika di Hadramaut itu disuruh orang adzan. Biasanya bila suara harat tuh pasti adzan harat. Ulun dulu pernah adzan di Hadramaut lagu Amun Taih. Lain adzan yang lagu yang orang kampung ke kota ketika mendengar suara adzan di kota, wow, Allahu Akbar, ya gitu. Orangnya banyak di kota tuh lalu boleh ke kampung hendak menuruti adzan yang kayak di kota. Di kampung nimiknya kada wow. Sekalinya adzan dengan semangatnya Allahu Akbar, Subhanallah, banyak juga orang hadir galangga. Cuma disedeki orang. Jadi ulun pernah dulu ketika di Hadramaut adzan lagu Amun Taih. Kata gitu lagunya. Lagu biasa, mengancang-ancang dikandurakan, cuma suara kada mendukung. Imbah adzan zuhur rasanya asar apa esok harinya dipanggil Ustaz. Napa jerulun? Ya Ustaz, kamu jangan lagi adzan. Orang ya Ustaz, kamu tukang putar genset aja. Barang yang penting khidmah. Jadi masing-masing semua kebiasaannya kita aturkan kehidupan kita sesuai dengan profesi kita. Yang penyairan jadi penerbangan amun rasul pada bapak. Yang pamargiran nih, pamalingan bianlah. Pamalingan yang dirahmati, pamalingan yang kada tangkap penjara. Tukang palingakan sebidang motor. Suruhnya tuh terbang, hancur jatuhkan. Apalagi suruh memimpin zikir banasyid, makinnya camoh jadinya. Orang kehulunya kailir. Nah, jadi ujar Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakannya Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkanlah ketika dibacakannya Al-Quran dan diamkanlah, dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Dua, sudah kita dapat rahmat. Yalah. Yang pertama tadi ketika dibacakan maulid, rahmat Allah Ta'ala mencurahkan kepada orang yang mendengar. Kemudian dibacakannya Al-Quran sama rahmat juga. Yang ketiga rangkaian yaitu sedikit jarapan dia tadi membaca manaqib Abah Guru sekumpul. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ketika dibacakannya manaqib orang-orang saleh, rahmat Allah akan turun kepada orang yang mendengar, orang membaca. Mudah-mudahan dengan rahmat tersebut Allah halau kita bersama dengan nabi-nabi. Allah jadikan kematian kita sebagai kematian husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Isra Mi'raj adalah suatu fenomena, suatu perihal yang sangat luar biasa, termasuk dari mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Satu-satunya Nabi yang dapat bertemu dengan Allah secara langsung itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha suci, yang menjalankan hambanya di waktu malam. Jadi perlu di sini yang kita ambil bahwa ini bukanlah Rasulullah yang berjalan, namun Allah yang menjalankan. Pelajaran yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram. Di mana andaknya yuk? A di Alabiyo, B di Patarikan, C di Luk Bangkai, D di Mekah. Di mana jawabannya? Bukan nih, kakak itu akan nasyid nih. Di mana? Masjidil Haram itu di mana? Di mana ya? Di mana? Kalau di Lok Bangkai atau di Patarikan, nyata benar salahnya. Jadi Allah menjalankan Rasulullah yang disebutkan adalah Masjidil Haram. Allah tidak menyebutkan Mekah Al-Mukarramah. Allah tidak menyebutkan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bang, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya dari Mekah Al-Mukarramah ke Palestina. Allah tidak menyebutkan demikian. Namun yang Allah sebutkan adalah masjid. Dari masjid ke masjid. Kata para ulama, ini isyarat bahwa sentralnya sebuah daerah, sebuah desa, sentralnya sebuah negara ataupun kecamatan, kabupaten, provinsi, itu pian adalah masjid. Langgar sama. Bila orangnya pian dilanggar itu banyak, nah kayak kita ini kan banyak, insya Allah itu menunjukkan makmurnya suatu daerah, makmurnya suatu tempat. Makanya dalam hadis kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada seorang lalakian, siapakah, tuhakah, anumkah, ang nyata ulo sidin ni katuju badiab di masjid yan. Maka kata Rasulullah, saksikanlah orang itu dari orang yang beriman. Jadi sebuah pelajaran, yaitu masjid, tempat yang paling Allah muliakan, sentralnya pada sebuah daerah. Mudah-mudahan langgar kita, masjid kita selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penggemar salat berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita singkat-singkat ya. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, imbah itu kemana pulang ya Rasulullah ya? A, ke Patarikan, di ke Muntah, di ke Madinah, di ke langit kemana ya? Ke langit. Subhanallah. Di sini ada pulang pelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat penting, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit. Itu bakawan ya kadakah? Adakah guru sidin kadadakah? Malaikat Jibril. Menurut sebuah riwayat, di pertengahan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikiau oleh seorang lalakian yang misterius, yang tampaknya mungkin kasihan benar, miskin ya, orang kasihan lah. Ada mengatakan bejanggut orangnya, yang mengiau Rasulullah nih. Kemudian ta'ala ya Muhammad, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Namun ujar malaikat Jibril, sir ya Muhammad, jalan engkau wahai Muhammad, kada usah dipeduli. Lalu ibah jalan, nih penting benar nih. Seorang guru dalam kehidupan kita sangat penting. Imbah jalan Rasulullah tadi nih. Ujar Rasulullah, wahai Jibril, man huwa rajul? Atau man dzakar rajul? Siapa garang lelaki yang mengiau aku tadi? Itu Rasulullah sudah hendak mengabulkan. Karena sifat Rasulullah ini pian disebutkan dalam di Maul Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu, apa sambungannya? Ijabatan muajjalah.
Ketika ada yang menghiau Rasulullah nih, apalagi tampaknya tuh miskin, orangnya memberi manas, Rasulullah langsung mengabulkan dari permintaan dan seruan orang tersebut. Jadi ketika di pertengahan jalan, malah Rasulullah diseru atau dikiau oleh seorang yang misterius, yang orangnya memberi maras. Hendak cinggang dari Rasulullah, ujar Jibril, sir ya Muhammad, jalan engkau wahai Muhammad, agar sampai kepada Tuhan. Siapa gerangan itu wahai Jibril? Ujar Rasulullah. Ujar Jibril, huwa iblis. Yuridu an yaj'alaka antamil ilaihi. Itu adalah iblis, ia hendak supaya engkau condong dan lambat perjalananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran yang sangat penting, yaitu ketika kita berjalan menuju Allah, kita berarti kan salik. Kita berjalan menuju kepada Allah, pentingnya ada seorang guru yang membimbing, atau disebut dengan syekh murabbi. Abah guru sekumpul. Siapa Pak Guru Ban Sidin? Paman Sidin. Syekh Saman Mulia ialah. Kemudian disarahkan kepada guru Banyet. Menurut cerita, bah guru sekumpul itu ya, bila hendak napa-napa betakohon paguruan. Abah guru sekumpul bahkan ada bisa duit betakohon paguruan. Wahai guru, duit ulun negasan napa. Pada saat itulah pentingnya seorang guru pembimbing yang akan membimbing seorang murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala mengatakan, kun syadidal hirsi ala talabi syekhin mursyidin nasihin au kada. Ujar Imam Haddad, jadilah engkau sebagai orang yang sangat bersemangat mencari seorang guru yang membimbing ikam, yang menyampaikan ikam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, seorang guru membimbing ini syarat utama yaitu harus lawan syariat, kuat. Orangnya ada sembahyang kayak apa jadi guru. Ikam nah beguru nak ujar nih. Pokoknya parai sembahyang ada bapak lagi. Ujabin masuk surga. Nih aku ada ijazahnya nah. Berapa nampus jurang? Betabus-tabus gitu. Berapa jurang menabus? 1.500.000. Tabusi 1.500.000. Ikam dah harus lagi sembahyang. Ada guru ini lain seorang guru yang membimbing. Di Hadramaut. Di sana orang sangat perhatian khusus kepada guru, mencari guru yang membimbing. Ulun ceritakan, ada cerita di Hadramaut, seorang wali yang bernama Al-Habib Ali bin Abdullah As-Sagaf. Habib Ali ini dia lain, Ali Al-Habsyi lain, Habib Ali bin Abdullah As-Sagaf. Sidin ini muridnya Imam Haddad. Ujar Imam Haddad, wahai Ali, aku bukanlah guru murabbi ikam. Aku bukanlah guru pembimbing ikam yang menyampaikan ikam kepada Allah. Siapa guru ulun? Ujar Habib Ali ini. Gurumu ada di India. Namanya sama lawan namamu. Ali bin Abdullah Al-Aidrus. Kada panjang pikir pian. Habib Ali disiunin. Habib Ali As-Sagaf tadi langsung tulak mulai Hadramaut, tulak ke India mencari perguruan tadi. Nih pentingnya kita seorang pembimbing. Tulak ke sana, mungkin kalau kita hitung-hitung nih, di zaman dahulu menggunakan pesawat, ya ada tidak pesawat bahari itu. Mobil gen nggak ada juga. Pakai unta pian lah. Unta. Kita belajar tajwid nih, unta. Unta mulai Hadramaut sampai ke India. India itu pian jauh. Imbah Alabiyo ke sana terus, imbah Kandangan terus, sampai ke Banjar terus. Sampai ke bandara terus jauh benar pian India itu. Walhasil tulak mulai Hadramaut ke India. Mungkin kalau kita taksirakan berbulan-bulan sampai 4-5 bulan mencari perguruan nih. Sampai ke India betakon mana namanya Ali Abdullah Al-Aidrus. Lalu tunjukkan orang tujuh orang rumahnya. Subhanallah bertemu gembira kada hati.
Bertemu lawan seorang guru yang akan membimbing, yang menyampaikan seorang kepada Allah, yang membukakan seluruh ilmu hikmah, ilmu yang luar biasa. Sampai di muka rumah paguruan pada ketika itu mengadakan acara perkawinan atau nabakah itu. Lalu dikabarkan, wahai guru, tuh ada di bawah rumah pian itu ada seorang sayyid dari Hadramaut, inya hendak berdapat lawan sampian. Ujar guru tadi, hadang urus itu, jangan disuruh masuk. Subhanallah, ujian dari guru pian. Kada usah disuruh masuk. Kemudian berapa hari menunggu di muka rumah paguruan nih, 3 hari 3 malam. Subhanallah. Sampai 3 hari 3 malam pian manungui di muka rumah paguruan. Subhanallah. Sampai hari ketiga takuni guru, wahai fulan bin fulan, takuni pangan dihatikan di sana masih ada lah, ini cicigit lah di muka rumahku. Ujar kawan, ujar murid tadi, masih ada guru, ayo suruh masuk. Sebelum disuruh masuk, Jasidin nih suntangan. Nih suntangan nih Jasidin tumpahkan ke kepalanya lu. Suntangan tumpahkan ke kepala. Subhanallah. Jadi si murid ini pina geliteran tuh, kayak pak numpahkan suntangan ke kepala orang kalau pina tampilin orang. Subhanallah. Sampai di muka Habib Ali Abdullah As-Segaf ditumpahkan suntangan. Ujar Sidin, alhamdulillah hadhihi barakatul syekh, ini keberkahan dari guru. Suntangan ini suatu keberkahan, alhamdulillah. Ujar Sidin. Hanbian orang bahari. Wong kita, wah ini tahu, wah ini barakah di ayam, barakahnya ada aja, barakah paguruan, ayamnya tajeh pun mambil ya lah, berebut kalingking, anggur, napa lagi rambutan, durian, itu barakah. Tapi kalau suntangan paguruan, ada berkahnya situ aja. Nah, adapun Habib Ali ini pian luar biasa. Ibadah ditumpahi suntangan tadi disuruh masuk. Ujar guru, ikam wahai Ali luar biasa, wajadnaka nafsaka mayyitah. Dirimu, jiwamu wahai Ali sudah mati. Nah, luar biasa, sampai diangkat sendiri menjadi murid. Itulah pentingnya peran seorang guru bagi orang yang kayak kita. Syekh Murabbi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan kada lepas dari petunjuk dan arahan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sekalipun kalau kita pandang andai kata Rasulullah Jibril kada sampai juga Rasulullah tuh lawan Allah Ta'ala sampai juga. Cuma Jibril ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan agar kita mencontoh lawan Rasulullah. Rasulullah ini kan orang yang lebih sakti pada Jibril, kawasin sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Ta'ala tanpa ada perantara Jibril. Tapi di sini ia tadi jarun bahwa Allah ingin menjadikan hikmah pentingnya seorang guru. Nah, sampai pulang di pertengahan jalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Napa pemandangan tersebut? Jelai, ujar, bahabar sehat. Pina bergerakan dah. Satu mata lagi jelai nah. Ini penting, ini pelajaran yang ketiga yang kita ambil pulang nih. Rasulullah jelai melihat lawan ada suatu golongan yang dihancurkan kepala. Lawan batu gana. Ini ada golongan nih nah, kepalanya diandak di batu, dihancurkan, hancur. Kullama rudikhat ahadan. Ketika dihancur dikembalikan lagi, dihancurkan pulang dikembalikan pulang. Kepala ini pian adalah anggota yang paling mengerikan apabila pecah. Pian tuh cel, misalkan nih ada orang naudzubillah min dzalik lah, misalkan aja nih mendengar gini kita kada hendak kenapa ada orang tabrakan nampak tangan jar patah. Mungkin kita masih kau manggung atau mangkat. Tapi kalau orang tabrakan kepalanya pecah. Hakumlah kita lah mangkat lah, manggung lah, terus membawa ke rumah lagi. Makin jadi lagi ngaleh. Tapi subhanallah Rasulullah diperlihatkan ada suatu golongan dihancurkan kepalanya. Kepala dihancurkan berataan. Ujar Rasulullah, batakon lawan malaikat Jibril. Jadi sini bila ada hal yang aneh,
Ketika di perjalanan Isra Mi'raj batakon mereka Jibril, man haula ya Jibril, siapakah gerangan mereka itu wahai Jibril? Ujar Rasulullah, ujar malaikat Jibril jalai, haula'i qaumun tatathaqaru ru'usuhum 'anis shalah. Mereka itu adalah suatu golongan yang berat kepala mereka untuk mengerjakan sembahyang. Artinya ada sembahyang. Penting benar masalah sembahyang. Bahkan intisari dari diadakannya pelaksanaan Isra Mi'raj itu memperingatkan lawan kita tentang kewajiban sembahyang. Ujar guru Ilham Humaidi yang di Banjar, Irsidin ikam seapakah kulihan sehari 10 juta sehari 20 juta sehari nih nah. Tapi kamu ada sembahyang Irsidin kada bakalan beruntung dunia akhirat. Keberkahan harta, keberkahan umur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggalkan sembahyang. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Suatu amalia yang dipertanggungjawabkan oleh Allah yang pertama kalinya apa yuk? Adalah sembahyang. Bila sembahyang kita baik diterima, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Namun jika sebaliknya sembahyang kada diterima, maka seluruh amal ibadah kita pun kada akan diterima. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam hadis Imam Ahmad, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian nih, PR gesan kita berataan. Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun. Artinya apa ya? Perkembangan pendidikan lawan anak untuk menyuruhi sembahyang wajib kita menyuruh ketika ia umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukullah anak kalian itu ketika mereka berani meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Anjal. Bian bila bisi anak umur 7 tahun suruhi sembahyang nak bian menyuruh jadi bila inya kada mau sembahyang amun pacangan menyuruh inya sembahyang pacang bakalahi ya. Pokoknya suruh aja dulu asal ada perhatian kita untuk menyuruh. Ketika umur 10 tahun wani kada sembahyang boleh kita memukulinya. Tapi pukulan sini kada kawa mun pacang pukulan pacang masuk ke rumah sakit. Ada aturannya pulang pian 60 jar gergitannya lah. Pak kecatuk masuk ke rumah sakit. Aturan apa namanya notan rumah sakit nih. Berapa 2,5 juta, kulihan sebulan 1 jutaan, tang 2 juta tentang. Seorang kada pikir. Carilah pukulan tersebut, pukulan yang akan memberikan manfaat gasarinya benar. Coba kalau kita lihat Abah Guru Songompul. Abah Guru Songompul itu biar ketika sidin umur 7 tahun, didikan Abah, didikan Mama sidin, didikan Paman sidin, didikan siapa tuh? Didikan paninian sidin menjadikan Abah Guru Songompul luar biasa. Karena apa yuk? Karena didikan tersebut dimulai ketika sidin lagi halus. Pernah kalau Abah Guru Songompul yang tulak ke pasar agak ada bepadah. Pas ketahuan kawitan pukuli orang. Nah, bah dipukuli orang maka nih memukuli itu lawan lilin. Pokoknya disakiti Abah sidin lah. Tapi Allah Ta'ala cemburu dengan demikian. Jadi Abah Guru Songompul nih sampai-sampai ketika itu lalu ada angin ribut. Angin ribut ketika ampih memukuli Abah Guru Songompul lalu ampih lagi angin ribut tadi. Subhanallah. Artinya apa ya? Seorang itu akan menjadi baik ketika ia lagi halus adalah orang baik, terutama ketika ditanamkan cinta lawan sembahyang. Hanya Abah Guru Songompul ketika umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi kalau orang di luar sana pian bangga lawan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita pun bangga juga lawan Abah Guru Songompul. Orang yang ketika 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ketika 9 tahun sudah hafal jalan lain. Ya tadi patarikan jurun jalan 2 jalan lain jalan lain. Tapi Abah Guru Songompul ketika umur 9 tahun hafal sudah tafsir jalan lain. Luar biasa sidin. Ketika umur 10 tahun sudah mulai kasyaf.
Ketika umur 14 tahun dibukakan ilmu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu sami'an basira. Itu umur 14 tahun Mbak Guru dipanggil, sekolah dipanggil dan mendapatkan ilmu yang luar biasa karena didikan ketika beliau masih halus. Coba kita lihat. Nih, suatu penerangan yang sangat kita ambil pelajaran ketika haulan zin tadi kayak apa. Kalau kita lihat ini, daerah Amuntai dan sekitarnya hampir wah ini pian kada sebuah acara Isra Mi'raj tunggal. Pernah kayak itulah. Ya Arab kan nggak ada gitu. Acara Isra Mi'raj tunggal ada tunggalnya nih. Kalau ada deh di Langgar Darussaada acara Isra Mi'raj tunggal. Ada. Pasti ada sambungannya apa yo? Ada sambungannya. Kalau kita daerah kita nih nak muntai sini acara Isra Mi'raj sekaligus haulan Abah Guru Songompol yang ke-18. Berarti sidin 18 tahun dah meninggalkan kita, namun nama beliau masih dikenang-kenang. Gawian sidin, perkataan sidin, mujahadah sidin sampai sekarang masih dikenang orang. Dikirakan lawan diri seorang diri kita. Kita ini pian mun mati setahun kira-kira dihauli orang lah. Amun kita orang bagus di kampung anak berduit ya hauli. Tapi amun seorang kada tapi bagus di kampung orang kada tapi ketujuan, jurang mah kulir hajurang. Orang hadir gin kada mah hauli seorang. Bahkan kata para ulama nih, andai kata nih ikam tahu betapa cepatnya orang lain itu melupakan kita sendiri nih, orang lain, orang kita sanjung ketika dunia, orang yang kita puji-puji dunia, andai kata kita mengetahui kita tuh bahwa cepatnya orang lain melupakan kita, bisa kita kada akan beramal oleh karena dia. Cari aja biar dipatarikan kah, diamuntai mana kah? Bila yang laki mati bini pasti kada mau dipatak. Ya jalan, bujurlah. Laki mati nih, yang bini kada mau dipatak. Nyata sudah. Adakah yang lagi mati nih, yang bini pasti kada mau dipatak sama. Bila yang bini mati laki kada mau dipatak juga. Artinya apa yuk? Kada betapa cepatnya mungkin yang bini misalkan mati laki mati nih, yang bini sedih sehari sedih, 2 hari sedih, bak orang-orang 3 hari sedih, 4 bulan 10 hari, 4 orang berdatang. Nah, orang berdatang mana tabung as pada kita dahulu, mana ta'alim, mana putih, suara harat kayak sejen nih pulang, penerbangan manasik bisa pulang orangnya. Nah pada kadikan lagi lawan lagi kita dahulu. Iyalah. Nah, andai kata kita tahu, jadi kita dilupakan karena amal ibadah kita kada perihal yang sangat membuat orang lain bagus. Coba di hati Abah Guru Songompol. Kalau kita lihat dalam sejarah beliau disebutkan guru mana tuh yang binuang tuh siapa nama sih? Guru Ansari kah? Guru Ansari jersidin tahun tadi di Antija nih malam besok nih. Jar Guru Ansari tahun tadi di Antija, Abah Guru Songompol tuh seminggu kada kurang pada 1 miliar bersedekah. Ada Habib di Jawa nih dulu. Aku jar Habib di Jawa nih. Setiap bulan ada nih Guru Zaidi mengirimi aku duit. Setiap bulan sekitar 2.500.000-an. Setiap bulan Abah Guru Songompol sampai mamapai duit sedin ke Jawa. Subhanallah. Coba kita lihat kayak pahawan Abah Guru Songompol. Tahun kena PR berataan lah tukar tasbih. Mulai patarikan, mulai langgar sini start. Ada berboteng res area sampai ke Songompol. Amun 100 mungkin lebih. Yalah, kira-kira. Subhanallah. Kenapa? Karena beliau sosok yang sangat dermawan, yang sangat pemurah, yang sangat baik. Di antara perkataan sidin, napa aja sidin? Jangan bakhil. Bahkan beliau sering mengutarakan perkataannya,
bahwa surga itu, ujar Abah Guru Songkol nih, tertulis di atas surga itu anti haramun ala kulli bakhil. Engkau wahai surga diharamkan atas orang yang bakhil, yang gada dermawan. Pamalar, ngalih bener ya orang pamalar nih. Diparagi salah, dijauhi salah. Anak diparagi dia kada memberi, dijauhi dia seorang maharamun orang nih. Iyalah. Ngalih bener. Ngalih mudah-mudahan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil. Makanya jar Abah Guru Sekumpul, sifat bakhil itu adalah sifat yang ketika kita keluarkan di hati kita, insya Allah semua jasidin sifat-sifat yang tercela akan hilang dalam hati kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah baca maulidnya, baca Al-Qur'annya, baca manakib Abah Guru Sekumpul di malam hari, Allah hilangkan seluruh sifat yang ada baik dalam hati kita. Allah cabut sifat bakhil yang ada dalam hati kita. Allah jadikan hati kita selalu condong untuk menghidupkan masjid dan langgar-langgarnya. Mudah-mudahan kita berataan terpelihara dari segala bala musibah, terutama musibah agama. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, kain ini kita berataan diistiqamahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berataan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah dengan berkat Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan langgar kita ini akan dimakmurkan oleh Allah. Orang yang pernah menyumbangkan hartanya, terselenggaranya acara seperti ini, terbangunnya langgar kita di malam hari ini, kita bawa istighfar, bawa bersalawat kepada Rasulullah, bawa membaca Al-Quran. Mereka semua yang ada dalam kubur sana mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang tertinggal dari apa yang telah menyumbang untuk terselenggaranya acara malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan berkat beliau dipanjangkan umur, disihatkan badan, diberikan rezeki yang halal yang berlimpah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.